Pagi ini bukan aroma kopi yang menyambutku, melainkan suara dentuman kursi plastik yang disusun rapi di depan rumah. Berak, berak. Bunyi kaki-kaki kursi bergesekan dengan konblok halaman seolah langsung menghantam pelipisku. Aku tersentak bangun, memegangi dada yang mendadak berdebar tak karuan. Napasku pendek-pendek. Udara di dalam kamar terasa pengap dan berat. Kipas angin di pojok ruangan masih berputar dengan suara monoton yang membosankan, tapi sama sekali tak mampu mengusir bulir-bulir keringat dingin yang mulai merembes di tengkukku. Jam dinding bermotif bunga matahari, hadiah pernikahan kami yang kini terasa seperti lelucon, baru menunjuk pukul 6:15. Masih mengenakan daster katun pudar yang kebesaran, aku berjingkat mendekati jendela, menyingkap sedikit pinggiran tirai berdebu itu. Di luar sana, ibu mertuaku sedang berdiri berkacak pinggang di tengah halaman. Bu Suhartati memakai gamis sutra marun kebanggaannya, lengkap dengan kerudung senada dan bros emas sebesar jengkol yang bertengger angkuh di dada kirinya. Riasan wajahnya sudah paripurna, lipstik merah menyala dan bedak tebal yang berusaha menutupi gurat ketuaan di pipinya. Padahal matahari Depok baru saja mengintip dari balik tiang listrik, dan gerobak tukang sayur keliling langganan pun belum terdengar loncengnya. Wanita itu tersenyum lebar ke arah dua orang pria berkaus lusuh yang sedang menarik terpal biru di atas kerangka besi tenda. Tapi, ketika kepalanya tak sengaja menoleh dan menangkap bayanganku dari balik kaca jendela, senyum di bibirnya perlahan lenyap. Matanya memicing tajam. Dari jarak sejauh ini pun, aku bisa melihat kilatan di balik kelopak matanya yang mulai keriput. Ibu mertuaku tersenyum lagi, tapi matanya memancarkan haus darah. Napas tertahan di kerongkongan. Tanganku yang mencengkeram ujung kain tirai perlahan gemetar. Hawa dingin merayap perlahan dari ujung kaki, menjalar naik hingga membuat bulu romaku berdiri. Ada apa ini? Pikiranku berputar liar, mencoba mengorek sisa-sisa ingatan semalam. Ulang tahun Mas Dimas? Bukan, itu masih bulan depan. Selametan rumah? Sudah terlewat jauh tahun lalu. Terus kenapa ada tukang tenda sibuk merangkai pipa besi berkarat di depan garasi rumahku? Kenapa ada kabel hitam tebal menjulur dari dalam ruang tamu, meliuk-liuk menutupi lantai keramik, menuju sebuah sound system rakitan berekor mikrofon yang kini teronggok di teras? Mas, panggilku serak menoleh ke sisi ranjang yang kosong. Spraynya berantakan, tapi permukaannya sudah dingin. Mas Dimas tidak ada di sana. Biasanya, di jam-jam rawan begini suamiku itu masih bergelung malas di balik selimut, atau paling tidak bersembunyi di kamar mandi sambil asyik menggulir layar ponsel tanpa suara. Tapi pagi ini rumah terasa sangat ganjil. Bising dan riuh oleh suara besi yang beradu di luar sana, namun terasa senyap, mati, dan begitu asing di bagian dalamnya. Seolah aku baru saja terbangun di sebuah dimensi lain, di mana aku adalah satu-satunya orang asing. Lututku terasa sedikit goyah saat aku memaksa diri melangkah keluar kamar. Bau khas pagi hari yang biasanya diisi oleh aroma tanah dan embun di daun mangga, kini terkontaminasi oleh bau peluh, debu yang berterbangan terinjak-injak, dan samar-samar wangi parfum melati yang terlalu menyengat menyusup masuk melalui celah ventilasi. Di atas meja teras yang terlihat dari pintu yang setengah terbuka, berjejer rapi kotak-kotak kardus berisi snack kue subuh. Banyak sekali. Kuputuskan untuk mendorong pintu kayu itu perlahan. Bunyi decit engsel pintu yang kurang pelumas membuat pergerakan di luar sana terhenti sejenak. Loh, Ara sudah bangun? Suara Bu Suhartati langsung melengking tinggi, membelah keributan deru mesin motor tetangga yang baru saja memanaskan kendaraannya. Langkahku membeku di ambang pintu. Ujung dasterku tertiup angin pagi. Ibu, ini ada acara apa, Bu? Kok Ara nggak dikasih tahu? Suaraku terdengar sangat menyedihkan di telingaku sendiri. Lirih, parau, dan bergetar hebat. Wanita paruh baya itu berjalan mendekatiku. Ada ritme yang aneh dari ketukan sandal hak tingginya di atas ubin teras. Terlalu percaya diri. Dia berhenti tepat di depanku, tersenyum. Sebuah tarikan bibir miring yang sama sekali tidak mencapai matanya yang dingin.
Tangan kanannya terulur, menepuk pundakku. Tapi bukannya menenangkan, jari-jarinya justru mencengkeram kain dasterku kuat-kuat, menancapkan kuku-kukunya yang panjang seolah sedang mengunci buruannya agar tak kabur. "Kejutan dong, Enduk," ucapnya dengan nada mendayu-dayu yang sengaja dilebih-lebihkan. "Kamu mandi gih sana, pakai baju yang paling bagus. Sayang loh, menantu ibu dasteran kucel begini dilihat banyak tamu." "Tamu?" Alisku bertaut keras. Jantungku kini berdegup 2 kali lebih cepat, menghantam tulang rusuk bak jenderang perang yang ditabuh asal-asalan. Mulutku mendadak kering kerontang. "Iya." Dia melepaskan cengkeramannya, lalu merapikan letak bros emasnya dengan gaya teatrikal. "Ibu ngundang Pak RT, jajaran pengurus, sama ibu-ibu PKK sekompleks ini. Bentar lagi juga pada datang. Kita mau ada acara tumpengan kecil-kecilan." Mataku bergerak gelisah, melompati bahunya. Menatap puluhan kursi plastik yang kini mulai disusun melingkar rapi, mengelilingi terasku. Di titik pusatnya, tepat di sebelah pot aglonema kesayanganku, sebuah mikrofon berdiri angkuh di atas tiang besinya. Persis seperti sebuah panggung pertunjukan. Atau lebih buruk lagi, sebuah tiang eksekusi untuk tontonan publik. Perutku bergejolak hebat, seakan ada ribuan serangga yang merayap merobek dinding lambungku. Aku menelan ludah yang terasa sepahit empedu saat melihat ibu-ibu tetangga sebelah mulai membuka pagar rumah mereka. Melongok dengan wajah dasteran yang dipenuhi rasa ingin tahu. Bisik-bisik ganjil mulai terdengar bersahutan terbawa angin. Aku mundur selangkah, tubuhku meremang hebat. Mengapa ibu mertuaku mengundang seluruh pengurus RT dan ibu-ibu PKK hanya untuk sarapan pagi? Suara gemerisik resleting ditarik paksa menyentakku sepenuhnya dari sisa-sisa kantuk. Aku masih berdiri mematung di ambang pintu kamar, menatap punggung laki-laki yang 5 tahun lalu menangis tersedu-sedu saat mengucap janji di depan ayahku. Dimas. Bahunya yang dulu selalu tegak, dan sering kujadikan sandaran saat lelah pulang kerja, pagi ini melengkung turun layaknya dahan lapuk. Pengecut. Dia bahkan tak punya nyali untuk memutar tubuhnya saat tahu aku sedang memperhatikannya, menjejalkan daster, kaos oblong, dan celana kerjaku ke dalam koper kain berwarna biru pudar. Terdengar bunyi klik dari pengunci koper. Suaranya nyaring dan dingin, memecah dengung di telingaku, akibat suara musik kasidah yang sengaja disetel kencang-kencang oleh ibunya di teras depan. Dimas perlahan berbalik. Matanya menatap lantai ubin bermotif kembang yang baru kemarin sore kupel sampai mengkilap. Pandangannya terpaku pada ujung jemari kakinya sendiri, kemanapun asal bukan menatap wajahku. "Mas?" Suaraku keluar lebih mirip cicitan tikus yang terjebak. Tenggorokanku seperti disumbat segumpal kapas kering. Dia menelan ludah tebal, jakunnya naik turun. Tangannya yang terlihat pucat mencengkeram gagang koper erat-erat. Aku udah nggak bisa lagi, Ra." Suaranya bergetar, nyaris tertelan suara dentuman bas dari luar jendela. "Ibu benar-benar marah kali ini. Jantungnya suka kumat. Aku nggak berani ngelawan. Maafin aku." Darahku mendesir hebat. Rasa dingin menjalar cepat dari ujung jari kaki, merayap naik ke dada, lalu menusuk ubun-ubun. Bukan kemarahan meledak-ledak yang kurasakan detik itu, melainkan sebuah kekosongan yang sangat pekat. Laki-laki ini, orang yang seharusnya menjadi tamengku, justru memilih mengepak barang-barangku sendiri, alih-alih pasang badan. Dia lebih takut pada ancaman ibunya daripada melihat perempuan yang ia nikahi dilempar ke jalanan. Pengkhianatan ini rasanya lebih sakit daripada ditampar 100 kali. Dimas menunduk dalam, lalu menyeret koper itu melewatiku. Rodanya berdecit ngilu saat bergesekan dengan semen pembatas pintu. Aku mengakor di belakangnya dengan langkah kaki yang terasa berat, sementara kedua tanganku memeluk erat sebuah tas selempang kulit coklat tua di depan dadaku. Begitu ujung kakiku menginjak lantai teras, udara pagi Depok yang seharusnya sejuk langsung terasa mencekik leher. Pemandangan di depanku benar-benar seperti mimpi buruk. Halaman rumah mertuaku sudah dipenuhi ibu-ibu berdaster, yang sebagian masih memakai rol rambut. Mereka semua duduk berjejer di deretan kursi plastik merah bermerek Lion Star, yang biasa dipinjam dari balai RT. Wajah-wajah yang sering kusapa tiap pagi itu kini saling berbisik,
melirikku sinis sambil mengunyah lemper yang entah kapan dipesan oleh ibu mertuaku. Wangi bumbu kacang bercampur dengan bau keringat pagi. Di tengah panggung absurd itu, berdirilah Bu Suhartati. Dia mengenakan gamis brokat merah marun andalannya. Baju yang kubelikan memakai uang bonus akhir tahunku. Di tangannya tergenggam erat mikrofon kabel murahan yang terhubung ke speaker aktif di sudut garasi. Senyumnya mengembang lebar, memperlihatkan giginya. Matanya berkilat-kilat memancarkan kepuasan brutal, sebuah rasa haus darah yang tuntas saat melihat Dimas keluar menyeret koper bajuku. Nah, ini dia orangnya keluar. Suara cempreng ibu mertuaku menggelegar lewat corong toa, memekakan telinga dan memantul di tembok-tembok rumah tetangga. Beberapa ibu-ibu PKK langsung menghentikan kunyahan mereka, memindai tubuhku dengan tatapan merendahkan. Dimas berhenti tepat di depan ibunya. Tangannya gemetar hebat saat menyodorkan gagang koper biru itu ke arahku. Jarak kami hanya terpisah 1 meter, tapi detik itu aku merasa dia sedang berdiri di benua yang berbeda. Laki-laki yang setiap malam memelukku di kasur yang sama, kini dengan tangannya sendiri menyerahkanku pada eksekusi publik. Ambil kopernya, Ra, bisik Dimas pelan. Suaranya parau di antara kasak kusuk tetangga. Matanya berkaca-kaca menahan tangis, tapi rahangnya terkatup rapat tak berani menentang ibunya. Sebuah permintaan maaf tanpa suara yang sudah tidak ada harganya sama sekali buatku. Sampah. Aku menatap matanya sejenak, lalu meraih gagang koper itu perlahan. Dingin. Di sudut mata, aku melihat tetangga sebelah, Bu Marni, mulai mengeluarkan HP-nya diam-diam dari balik kerudungnya. Lensa kameranya mengarah tepat ke wajahku. Mereka semua sedang menunggu. Menunggu air mataku tumpah ruah. Menunggu aku hancur, mengiba, bersimpuh memeluk lutut Dimas memohon belas kasihan. Namun tak ada satu tetes pun air mata yang jatuh. Tanganku yang bebas justru semakin erat mendekap tas kulit coklat di dadaku. Dimas mengangsurkan koper pengusiran ini dengan tubuh gemetar ketakutan, sementara ibunya bersiap memuntahkan caci maki di depan warga untuk mempermalukanku. Tapi ada satu hal yang luput dari pandangan mereka. Dimas, mertuaku yang gila hormat, dan seluruh warga yang asyik menonton ini sama sekali tidak tahu apa yang sedang kudekap. Mereka tidak tahu apa yang terselip aman di balik resleting dalam tas usang ini. Sesuatu yang sebentar lagi akan membuat mereka semua berharap bumi menelan mereka hidup-hidup. Nging. Suara feedback dari mikrofon murahan itu membelah udara pagi Depok yang sudah terasa gerah. Asap knalpot dari motor tukang sayur yang sengaja berhenti di pinggir jalan bercampur dengan aroma minyak wangi menyengat milik ibu-ibu PKK. Di depanku, ibu mertuaku berdehem, mengetuk kepala mic 2 kali. Tes, tes. Ibu-ibu, bapak-bapak pengurus RT, maaf saya ganggu pagi-paginya. Suara Bu Suhartati menggema lewat speaker hitam seukuran kardus mie instan yang disandarkan di pot tanaman lidah buaya. Gaya bicaranya dibuat memelas, tapi kilat matanya saat menatapku tak ubahnya seperti algojo yang mengukur urat leher korbannya. Saya sengaja ngumpulin warga di sini. Biar semua jadi saksi penderitaan saya. Saksi? Penderitaan, napasku tertahan di tenggorokan. Aku berdiri mematung di samping koper bajuku yang tadi diseret paksa oleh Dimas. Suamiku itu kini melangkah mundur, menyembunyikan badannya di balik pilar teras. Dia bahkan tidak berani menatapku. Tangannya sibuk menggaruk tengkuknya yang tidak gatal, sementara istrinya sedang disiapkan untuk dieksekusi di depan umum oleh ibunya sendiri. Ini perempuan, lanjut mertuaku. Telunjuk kanannya yang dihiasi 2 cincin emas imitasi menunjuk tepat ke wajahku. Sudah 3 tahun nikah sama anak saya, Dimas. 3 tahun, tapi boro-boro ngasih cucu buat penerus keluarga. Rahimnya kering, perempuan mandul yang enggak ada gunanya. Deg. Dada kiriku rasanya seperti ditusuk paku berkarat, lalu diputar pelan-pelan. Kata mandul itu ditembakkan lewat toa, memantul di dinding-dinding rumah tetangga, meresap ke telinga puluhan orang yang kini duduk di atas kursi plastik merah sewaan. Lututku seketika terasa seperti agar-agar. Aku harus menguatkan pijakan kakiku di atas paving block halaman, supaya tidak ambruk detik ini juga.
Gumaman mulai riuh terdengar bak dengungan tawon. Kuedarkan pandangan ke deretan wajah di depanku. Ibu-ibu yang biasanya menyapaku ramah, setiap kali aku pulang kerja kini menatapku dengan sorot mata menghakimi. Di barisan kedua, aku melihat Bu Marni berbisik-bisik sambil menutupi mulutnya dengan ujung daster. Marni. Wanita yang baru Kamis minggu lalu menangis sesenggukan di dapurku. Meminjam uang Rp500.000 untuk menebus seragam sekolah anaknya. Waktu itu aku memberikannya tanpa jaminan, bahkan menyeduhkannya teh hangat. Kini, dari gerak bibirnya, aku tahu dia sedang ikut menelanjangiku. Pantesan ya badannya lempeng gitu. Nggak subur ternyata. Samar-samar ku dengar celetukan dari arah kiri. Bukan cuman mandul. Suara Bu Suhartati makin melengking, memotong kasak kusuk warga yang mulai liar. Dia mulai berjalan mondar-mandir di teras bak pahlawan kesiangan. Dia ini parasit, numpang hidup di rumah saya. Kalian pikir dia kerja kantoran itu gajinya besar? Nol besar, makan, listrik, air semua dari keringat anak saya. Istri nggak tahu diuntung. Pandanganku mulai mengabur oleh genangan air mata yang mati-matian kutahan agar tidak jatuh. Parasit, numpang hidup, keringat dingin merembes dari telapak tanganku, yang sedari tadi meremas erat gagang tas kulit coklat tua di depan dadaku. Aku mendekapnya begitu kuat, sampai buku-buku jariku memutih pucat. Kalau saja mereka tahu. Kalau saja mulut-mulut yang sedang mencibirku ini tahu, dari rekening siapa uang cicilan rumah berpagar hitam ini, ditarik secara otomatis, setiap tanggal 10. Tapi aku memilih diam. Kugigit bibir bawahku keras-keras. Rasanya perih. Lalu ada sedikit jejak asin darah yang tercecap di lidah. Biarkan saja. Biarkan mereka berpesta di atas penderitaanku. Belum saatnya. Suasana semakin tak terkendali. Orang-orang merasa mendapat tiket gratis untuk ikut melempar batu. Ya ampun Bu Tati, sabar banget selama ini nampung perempuan begitu. Seru salah satu pengurus RT. Usir aja Bu, bikin kotor lingkungan kita aja bawa-bawa sial. Timpal yang lain. Umpatan-umpatan mulai beterbangan. Bebas, liar. Mengoyak-ngoyak harga diriku hingga rasanya tidak ada lagi sehelai pun pakaian kehormatan yang menempel di badanku. Lalu di tengah kekacauan yang memekakkan telinga itu, mataku menangkap sesuatu yang membuat perutku mual. Di barisan terdepan, sebelah pinggir, Bu Rina sedang mengangkat ponsel cerdasnya tinggi-tinggi. Posisi kameranya mengarah lurus ke wajahku. Ada titik merah kecil yang berkedip lambat di layarnya. Dia sedang merekam. Wajahnya terlihat begitu antusias, matanya berbinar seolah baru saja menemukan harta karun. Otaknya pasti sudah merangkai caption sensasional untuk disebar ke grup WhatsApp perumahan atau diviralkan ke TikTok demi FYP. Detik-detik menantu benalu diusir mertua. Ya, pasti judul murahan seperti itu yang ada di kepalanya. Mereka semua asik menikmati pertunjukan ini. Menginjak-injakku demi merasa diri mereka lebih suci, lebih terhormat, dan lebih berhak atas tempat ini. Teruslah merekam Bu Rina. Teruslah memutarbalikkan fakta dengan toa itu ibu mertua. Teruslah bersembunyi seperti laki-laki pengecut yang menyedihkan Dimas. Kalian semua bebas bersorak-sorai di atas petak-petak tanah perumahan ini. Merasa menjadi tuan rumah yang paling berkuasa. Tersenyum dan tertawalah, tanpa sedikit pun menyadari bahwa saat ini, kalian semua sedang berdiri di atas bom waktu yang pelatuknya berada tepat di ujung jemariku. Panas terik matahari. Depok perlahan mulai membakar tengkuku, tapi anehnya ujung jari-jariku terasa sedingin es. Suara cemoohan ibu-ibu PKK yang berbisik-bisik sambil menutupi mulut, seruan sok suci dari mulut Bu Suhartati yang menggema lewat toa murahan itu. Mendadak berdengung jauh. Menjauh, semuanya terasa kedap suara. Bising klakson motor bebek dari jalan raya di depan gapura perumahan. Hanya sayup-sayup mampir di telingaku bak siaran radio rusak. Fokusku sekarang cuma jatuh pada satu benda. Tas kulit coklat tua yang sedari tadi, kupeluk erat-erat di depan dada, melindungi isinya seperti seorang ibu, melindungi bayi yang sedang tertidur lelap. Ujung resletingnya yang mulai berkarat, menusuk pelan telapak tanganku. Kasar, tapi anehnya menghangatkan.
Aroma apek campur kapur barus dari tas kulit usang ini seolah punya sihir. Wangi itu menyeretku paksa melesat mundur ke setahun yang lalu. Menembus bisingnya caci maki di halaman ini, membawaku kembali ke sebuah kamar remang-remang dengan gorden hijau pudar. Kamar itu bau minyak kayu putih dan bubur ayam yang mulai mendingin di atas nakas. Di sana, ibu terbatuk pelan di atas ranjang besinya yang berderit. Tangannya yang dulu kekar menenun kain, saat itu tinggal tulang berbalut kulit keriput pucat. Tangan rapuh itu gemetar hebat saat menyodorkan tas ini padaku. Matanya yang sayu menatapku dalam-dalam, mengunci jiwaku dalam keheningan yang menyayat. Simpan ini, Ara. Suaranya parau, nyaris seperti embusan angin. Tapi tiap suku katanya memaku tepat di ulu hatiku. Jangan pernah kau tunjukkan pada mereka, sampai mereka merasa paling tinggi di atas tanah ini. Waktu itu aku cuma bisa menangis sesenggukan sambil menggenggam tangan ibu yang berangsur dingin. Aku pikir itu cuma petuah acak dari orang tua yang sedang sakit parah, atau sekadar warisan surat-surat tua peninggalan nenek. Mana aku tahu, sungguh aku tidak pernah membayangkan sedikit pun, kalau di balik daster batiknya yang lusuh dan penampilannya yang merakyat, ibuku adalah satu-satunya orang yang memegang napas kehidupan seluruh perumahan elit kelas nanggung ini. Ya, perumahan Gria Asri ini. Tempat di mana Bu Suhartati tiap pagi membusungkan dada kalau sedang belanja sayur di gerobak Bang Yanto. Tempat di mana mertuaku itu selalu menyombongkan rumah gedongan miliknya kepada kerabat di kampung tiap kali lebaran tiba. Ibuku memang terlihat seperti janda tua biasa penjual kain di pasar, tapi itu cuma kedok sederhananya. Demi menghindari incaran lintah darat dari keluarga besar ayah yang serakah dulu, ibu begitu pintar bermain di belakang layar. Beliau memakai nama orang lain, sebuah perusahaan nomini, untuk mengamankan seluruh bisnis propertinya. Dan hamparan aspal basah tempat kakiku berpijak sekarang, deretan rumah dengan cat pastel yang mulai mengelupas di sana-sini. Ini semua adalah proyek tanah rintisan ibu puluhan tahun lalu. Perutku mual. Ada rasa asam dan pahit yang naik berdesakan ke kerongkongan kalau mengingat kebodohanku sendiri selama ini. Ya Tuhan, betapa tololnya aku. Selama 5 tahun pernikahan yang terasa seperti neraka ini, tiap tanggal 20, Dimas selalu beralasan gajinya habis dipotong kasbon pabrik atau dipinjam teman. Bu Suhartati, dia cuma sibuk memoles wajah, mengkritik masakanku, dan beli gamis baru untuk pengajian rukun tetangga. Tidak ada satupun dari mereka yang pernah memikirkan dari mana atap di atas kepala mereka ini dibayar cicilannya. Diam-diam, sambil menahan lapar, karena jatah uang belanja dipotong seenaknya oleh mertua, aku memakai uang tabunganku sendiri dari hasil menulis freelance. Aku menambal cicilan rumah yang mereka tempati ini ke rekening developer, ke rekening perusahaan ibuku sendiri. Aku menahan perih, memeras keringat malam-malam, membayar rumahku sendiri hanya untuk memberi tempat bernaung bagi orang-orang yang sekarang dengan santainya meludahiku pakai kata-kata kotor di depan umum. Sekarang aku mengerti maksudmu, Bu, sangat mengerti. Heh, malah ngelamun. Dengar tidak kamu perempuan mandul? Bentakan melengking Bu Suhartati lewat mikrofon toa menampar wajahku dengan keras. Kesadaranku ditarik paksa kembali ke halaman depan yang mulai terasa gerah. Tawa sumbang beberapa tetangga pecah. Ibu RT yang bulan lalu meminjam uang padaku buat bayar SPP anaknya, kini ikut-ikutan mencibir dari barisan depan. Sinar matahari pagi memantul menyilaukan dari gelang emas imitasi di pergelangan tangan mertuaku saat dia menunjuk-nunjuk tepat ke batang hidungku. Dia tersenyum puas, sok berkuasa, sok suci. Bertingkah bak Nyonya Besar Agung yang baru saja berhasil menyingkirkan benalu berpenyakit dari istana emasnya. Aku menghela napas panjang, membiarkan udara pagi yang membawa debu jalanan menerpa wajahku. Mataku perlahan beralih menatap ujung sepatu pantofel hitam, murahan milik Dimas yang kini mundur selangkah, bersembunyi pengecut di balik punggung ibunya. Lalu pandanganku menyapu kursi-kursi plastik hajatan berwarna merah dan biru yang diduduki para warga. Mereka semua bersandar dengan nyaman, melipat tangan di dada, menginjak bumi dengan angkuh. Mereka merasa begitu aman,
merasa paling berhak atas petak-petak tanah ini. Jantungku yang sedari subuh tadi berdebar karena panik kini melambat. Denyutnya teratur, seirama dengan embusan napasku. Genggamanku pada gagang tas coklat ini mengerat hingga buku-buku jariku memutih. Tiba-tiba saja, rasa sesak yang meremas dadaku menguap tanpa sisa, digantikan oleh sebuah ketenangan yang pekat dan sangat dingin. Di balik lapisan kain beludru usang di dalam tas yang kupegang ini, tertidur lelap lembaran-lembaran kertas tebal bersampul hijau dengan segel air Garuda yang sah. Cuman butuh satu tarikan resleting. Ya, satu dokumen tebal induk itu saja. Dan aku bisa membuat keangkuhan mereka luruh seketika. Membuat seluruh perumahan tempat mereka berpijak ini rata dengan tanah detik ini juga, jika aku mau. Panas terik matahari pagi khas Depok mulai membakar tengkuk, tapi rasa panas itu sama sekali tak bisa menandingi api yang menjalar di dadaku. Di sekelilingku, puluhan pasang mata menatap kelaparan layaknya kawanan hiena yang menunggu mangsa tumbang. Suara kasak kusuk tetangga terdengar seperti dengungan nyamuk yang menyebalkan. Ada aroma gorengan dari warung sebelah yang bercampur dengan bau keringat dan parfum murah. Kombinasi yang entah kenapa membuat perutku semakin mual. "Ngapain kamu peluk-peluk tas butut itu?" Suara melengking Ibu Suhartati membelah udara, mengalahkan alunan musik dangdut yang samar-samar terdengar dari kejauhan. Wajahnya merah padam, urat-urat di lehernya menonjol keluar. Tanpa aba-aba, perempuan paruh baya itu merangsek maju. Bau minyak angin cap kapak langsung menyengat tajam di hidungku. Tangan kasarnya yang dihiasi beberapa cincin emas imitasi tiba-tiba mencengkeram tali tas kulit coklat yang sedang kudekap. Kuku-kukunya menggores punggung tanganku, meninggalkan garis perih yang seketika berdenyut. "Sini, pasti kamu mau nyuri barang-barang dari rumah saya kan? Bawa pergi sampahmu ini ke jalanan." Teriaknya sambil menarik tasku dengan kasar. Tubuhku sampai terhuyung ke depan. Aku melirik ke sudut halaman. Dimas. Laki-laki yang 5 tahun lalu berjanji di depan penghulu untuk melindungiku itu, kini hanya berdiri mematung di dekat pagar. Dia menunduk dalam-dalam, ujung sandal jepitnya sibuk mengorek-ngorek tanah, pura-pura tidak melihat istrinya sedang diseret layaknya maling jemuran. Pengecut. Hati ini rasanya sudah kebas, sisa-sisa cinta yang tadinya masih menetes kini mengering tak bersisa. Cukup, tarikan napasku tertahan. Rahangku mengeras. Air mata yang sejak tadi menggenang bodoh di pelupuk mataku mendadak menguap, berganti dengan rasa dingin yang membekukan aliran darah. Aku tidak akan menangis lagi. Jika mereka ingin pertunjukan, kalau perempuan tua ini memang haus tontonan gratis demi memuaskan egonya di depan warga sekampung, maka akan kuberikan grand finale, yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Dengan satu sentakan kuat, kutepis tangan keriput itu sekuat tenaga. Aduh, Bu Suhartati terhuyung ke belakang, hak sandal wedgesnya selip hingga pantatnya nyaris menabrak tumpukan dus air mineral. Mulutnya sudah terbuka lebar siap memuntahkan maki-makian baru, tapi aku bergerak jauh lebih cepat. Aku melangkah membelah jarak, mengabaikan koper bajuku yang tergeletak menyedihkan di atas paving block. Tujuanku cuma satu, meja plastik lipat tempat sound system kecil itu bertengger. Tanganku menyambar mikrofon yang tergeletak sembarangan di samping piring sisa lemper. Nging. Suara feedback dari mikrofon yang beradu dengan speaker toa seketika menjerit panjang, melengking membelah udara. Refleks, beberapa ibu-ibu PKK menutup telinga mereka sambil meringis. Beberapa bapak yang sedari tadi asyik merekam dengan kamera ponsel mendadak menurunkan tangan. Kerumunan yang tadinya riuh oleh cibiran, seketika hening. Sunyi senyap. Mulut-mulut yang sibuk mengunyah aibku mendadak terkunci rapat. Aku memutar tubuh, berdiri tegak menghadap puluhan warga yang kini menatapku kaget. Genggamanku pada gagang mikrofon mengerat hingga buku-buku jariku memutih. "Pak RT." Suaraku mengalun lewat speaker toa. Berat, tenang, sama sekali tidak bergetar. Tidak ada lagi arasi menantu penurut yang selalu menunduk kikuk saat berpapasan di gang sempit. "Pak RT Burhan, Bapak ada di sini kan?" Dari barisan tengah, sesosok laki-laki paruh baya berperut buncit dengan kemeja batik pudar tampak tersentak. Dia berdeham pelan, raut wajahnya terlihat canggung.
Sambil membetulkan letak peci hitamnya, dia melangkah maju. Iya, Mbak Ara. Saya di sini. Tolong, Mbak. Jangan bikin keributan lagi. Selesaikan baik-baik. Kalau memang disuruh pergi sama mertuanya, ya sudah, pamit yang sopan. Bisa maju sebentar ke depan meja ini, Pak? Potongku datar, menebas basa-basinya. Ada sesuatu yang sangat penting, yang harus Bapak lihat sekarang juga. Sebagai saksi, Bu Suhartati yang sudah berhasil menyeimbangkan tubuhnya kembali berkacak pinggang. Halah, nggak usah didengerin Pak RT. Ini perempuan cuma mau nyari alasan aja biar nggak ditendang dari rumah saya. Rumah saya ini. Tekannya pada kata saya sambil melotot ke arahku. Aku membiarkan gemah hinaan itu ditelan angin. Tanganku yang bebas perlahan meraih resleting tas kulit coklat tuaku. Bergesekan dengan logam kuning kuno, suara resleting itu berdesir pelan. Napasku menderu, tapi anehnya perasaanku begitu ringan. Tanganku menyelusup ke bagian terdalam, menyentuh permukaan plastik tebal yang melapisi tumpukan kertas di dalamnya. Sebuah bundel dokumen tebal bersampul hijau khas perlahan kutarik keluar. Pinggirannya mungkin sudah sedikit termakan usia, namun lambang Garuda emas di bagian depannya masih tercetak tebal dan menantang. Segel merah resmi dari Badan Pertanahan Nasional tampak utuh menempel di sudut-sudutnya. Kertas-kertas berharga yang selama ini tertidur lelap dalam gelap, menyembunyikan rahasia terbesar ibuku dari orang-orang ini. Aku mengangkat bundelan itu, lalu menyodorkannya tepat di bawah hidung Pak RT yang baru saja tiba di depanku. Tolong Bapak baca ini, ucapku, tak melepaskan tatapan dari matanya. Baca keras-keras siapa nama pemilik sah di lembar pertama. Pak RT mengernyitkan dahi. Tangannya yang agak gemetar meraih dokumen itu. Ia memicingkan mata, menyesuaikan fokus pada deretan huruf kapital yang diketik rapi di bawah stempel tebal pemerintah. Detik berdetak lambat. Udara seakan berhenti mengalir di halaman ini. Dan dalam hitungan detik, aku melihat perubahan itu. Napas Pak RT mendadak tertahan di tenggorokan. Matanya melotot tajam, menelusuri baris demi baris, lalu kembali ke atas. Membaca ulang kop surat dengan kepanikan yang tak bisa lagi disembunyikan. Wajahnya yang tadi kecoklatan terpanggang terik matahari, kini pudar menjadi sepucat kain kafan. Keringat dingin sebesar biji jagung, tiba-tiba saja merembes dari pori-pori pelipisnya. Meluncur deras melewati kerutan di pipinya yang mulai berkedut hebat. Tubuhnya mematung menatap lembaran kertas di tangannya. Seakan dia baru sadar sedang menggenggam bom waktu yang angkanya sudah menyentuh titik nol. Angin pagi perumahan yang biasanya menguapkan sisa bau got dan aroma gorengan dari warung sebelah mendadak berhenti berhembus. Hening. Benar-benar hening sampai aku bisa mendengar suara napas Pak RT yang memburu di sebelahku. Kertas tebal berhologram Garuda emas itu bergetar hebat di tangannya yang keriput. Kacamata bacanya melorot jauh ke ujung hidung, tapi dia bahkan tidak peduli untuk membenarkannya. Ini. Suara Pak RT tercekat, persis seperti orang yang baru menelan biji salak utuh. Dia mendongak, menatapku, lalu menunduk menatap dokumen itu lagi. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai merembes dari pelipisnya, membasahi kerah kerut baju batiknya yang sudah memudar. Lihatlah wajah-wajah itu. Kupindai satu persatu kerumunan ibu-ibu berdaster dan bapak-bapak berkaos partai di halamanku. Dari yang tadinya mencibir, berbisik sinis, menatapku seolah aku ini penyakit menular yang harus segera dibasmi. Perlahan memudar. Mata mereka melebar. Postur tubuh yang tadinya menantang sambil berkacak pinggang, kini menciut turun. Dari menghina menjadi ketakutan murni. Ternyata, status tuan rumah yang mereka banggakan, keangkuhan yang mereka pakai untuk menginjak-injak harga diriku setengah jam yang lalu, hanyalah ilusi rapuh di atas selembar kertas yang sekarang ada di genggamanku. Kuambil alih mikrofon yang sedari tadi kupegang erat. Tidak ada lagi jemari yang gemetar. Dadaku yang tadinya sesak dihimpit rasa malu, kini terasa begitu lapang. Udara pagi ini seolah tunduk berpihak padaku. Biar saya bantu bacakan Pak RT, kalau Bapak kesulitan, ucapku tenang.
Suaraku memantul dari speaker toa kecil yang ditaruh di atas meja teras, membelah keheningan yang mencekik. Aku menarik napas panjang, menghirup aroma ketakutan mereka. Sertifikat induk hak milik nomor 9384-DPK. Atas nama, aku sengaja memberi jeda, membiarkan suaraku menggantung di udara. Ratna Sulistiawati, nama almarhumah ibuku. Terdengar kasak kusuk tertahan dari barisan belakang. Ibu-ibu berdaster merah yang tadi paling semangat merekam pakai kamera HP perlahan menurunkan tangannya. Layar ponselnya meredup, berganti dengan raut wajah kebingungan. Bohong! Lengkingan suara Bu Suhartati memecah udara, kasar dan sember. Dia merangsek maju, jarinya yang keriput menuding tepat ke wajahku, matanya melotot seakan mau keluar dari sarangnya. Itu pasti dokumen palsu. Kamu mau nipu warga sekampung ya? Perempuan gila. Suami saya almarhum beli rumah ini pakai uang keringatnya sendiri, lunas sampai ke bata-batanya. Aku memiringkan kepala, tersenyum tipis. Beli bangunannya, Bu. Bukan tanahnya. Kutatap langsung bola mata mertuaku yang sedang terbakar amarah beringas, lalu aku menoleh ke arah Pak RT yang wajahnya sudah sepucat kain kafan. Benar kan Pak RT? Tolong, silakan jelaskan ke warga Bapak. Apa status tanah yang selama ini mereka tempati untuk tidur pula setiap malam? Pak RT menelan ludah dengan susah payah. Dia mengusap wajah basahnya dengan sapu tangan kumal sebelum memutar tubuh, menghadap warganya dengan bahu merosot hancur. Ibu-ibu, bapak-bapak, yang dipegang Mbak Ara ini betul sertifikat hak milik asli. Dan sertifikat rumah kita semua, dari blok A depan geng sana sampai blok G ujung dekat makam. Suaranya bergetar parah, nyaris pecah menjadi isakan. Itu cuman HJB, hak guna bangunan. Lalu kenapa kalau HGB? Teriak Pak Mamat, tetangga sebelah yang garasi kanopinya sering memakan separuh jalanan. Kan kita pegang surat resminya dari notaris. HJB perumahan ini atas nama pengembang perorangan, yaitu ibunya Mbak Ara. Pak RT memejamkan mata rapat-rapat, seolah tak sanggup membayangkan kiamat kecil yang akan dia ucapkan. Dan masa berlakunya sudah habis 5 tahun yang lalu. Tidak pernah ada yang memperpanjang. Secara hukum, hak atas tanah ini sudah mutlak kembali penuh ke pemilik induk, ke keluarga Mbak Ara. Bam! Seperti ada bom tak kasat mata yang meledak tepat di tengah-tengah halaman berpagar hijau ini. Dengungan panik langsung pecah tak terkendali. Bukan lagi bisik-bisik julid soal menantu tak tahu diri, melainkan pekikan histeris orang-orang yang tiba-tiba sadar bahwa lantai yang mereka pijak baru saja ditarik paksa dari bawah kaki mereka. Maksudnya gimana Pak RT? Rumah saya bukan rumah saya? Loh, dulu waktu akad developernya bilang ini udah SHM. Gusti Nu Agung, cicilan bank saya gimana ini Pak? Aku membiarkan kepanikan itu merayap liar, menjalar seperti bensin yang menyiram tumpukan kayu kering. Pandanganku kembali terkunci pada Bu Suhartati. Napas wanita tua itu memburu tak karuan. Dadanya naik turun dengan kasar. Riasan bedaknya yang tebal kini terlihat retak oleh aliran keringat dingin. Bibirnya bergetar hebat, mencoba merangkai kata makian baru, tapi tak ada satupun suara yang mampu keluar dari tenggorokannya yang mengering. Tiba-tiba, ada bayangan bergerak cepat dari sudut mataku. Dimas. Suamiku, ralat, laki-laki pengecut yang sebentar lagi hanya akan jadi kenangan burukku, berjalan setengah berlari mendekat. Wajahnya yang sejak tadi menunduk bersembunyi di balik punggung ibunya, kini memaksakan sebuah senyuman. Senyum kaku yang memuakkan dan penuh keputusasaan. Sayang! Suaranya serak bergetar. Tangan besarnya terjulur, mencoba meraih pinggangku dengan gaya sok protektif. Ara, dengerin Mas dulu. Kita bicarakan ini baik-baik ya. Di dalam aja. Nggak enak dilihat tetangga, malu jadi tontonan. Kita kan masih suami istri. Bau pomade murahan bercampur aroma keringat ketakutannya menguar tebal ke hidungku, memicu rasa mual yang luar biasa di dasar perut. Saat ujung jemarinya yang lembab nyaris menyentuh lipatan bajuku, aku bereaksi. Tanpa ragu, tanpa sedikit pun rasa kasihan, aku menghempaskan tangannya sekuat tenaga. Plak.
Suara tepisan itu cukup keras, menyela keributan warga, membuat beberapa pasang mata yang sedang panik seketika menoleh ke arah kami. Aku menatapnya dari ujung rambut klimisnya sampai ke ujung sepatu pantofelnya dengan tatapan penuh kejijikan. Rasanya persis seperti baru saja melihat lintah gemuk yang mencoba merayap naik ke leherku. "Jangan berani sentuh aku." Desisku tajam, suaraku rendah namun mematikan. 30 menit yang lalu, saat ibumu membedah aib yang dia karang sendiri pakai mikrofon ini, di mana kamu? Saat koperku dilempar seperti barang rongsokan, di mana suami yang sekarang tiba-tiba mau bicara baik-baik ini? Dimas terkesiap mundur. Mulutnya terbuka lebar lalu tertutup lagi seperti ikan lele yang terlempar ke daratan. Air mukanya hancur. Di belakang Dimas, terdengar suara decitan panjang benda keras yang bergesekan kasar dengan paving block. Krik, bruk. Aku menoleh. Bu Suhartati, sang ratu tiran yang sejak subuh sibuk mengatur panggung untuk mempermalukanku. Wanita yang merias wajahnya dan menyusun rapi kursi-kursi untuk merayakan pengusiranku, kini rubuh. Kakinya tak lagi sanggup menopang berat tubuh dan gengsinya sendiri. Dia jatuh terduduk ke atas salah satu kursi plastik merah jambu yang dia siapkan sendiri. Duduk mengangkang tak berdaya, kedua tangannya mencengkeram lutut daster batiknya yang gemetar parah. Matanya kosong melompong menatap ke arah bundel dokumen berstempel Garuda di tanganku. Mulutnya setengah menganga, napasnya tersengal-sengal mencari udara. Tidak ada lagi ibu mertua haus darah yang ditakuti satu RT. Yang tersisa di depanku sekarang hanyalah seorang lansia pucat pasi yang baru saja menyadari dengan telak bahwa panggung penghinaan yang susah payah ia bangun pagi ini ternyata adalah panggung eksekusi untuk dirinya sendiri. Sekarang siapa yang harus diusir? Pertanyaan itu berputar pelan di kepalaku, rasanya legit persis seperti gula Jawa. Seluruh warga ini yang beberapa menit lalu menatapku seolah aku lalat pembawa penyakit, ternyata cuma sekumpulan penyewa yang menumpang di atas tanah ibuku. Dan detik ini juga, dengan jantung yang berdetak seirama jarum jam di pergelangan tanganku, aku baru saja memutuskan untuk tidak memperpanjang izin tinggal mereka semua. Hening yang tadi mencekik udara. Depok mendadak pecah. Pecah berkeping-keping jadi kepanikan massal yang memekakkan telinga. Maksudnya apa ini Mbak Ara? Rumah saya gimana? Suara Bu Tejo yang tadi merekamku pakai HP sambil nyengir lebar, sekarang melengking histeris. Ponselnya sampai tergelincir dari tangannya, jatuh menghantam aspal dengan suara layar retak yang entah kenapa terdengar sangat memuaskan di telingaku. Wajah Pak RT persis orang yang baru saja divonis mati. Keringat sebesar biji jagung meluncur dari dahinya yang mengkilap, merembes membasahi kerah baju batiknya. Dia membolak-balik lembaran fotokopi sertifikat induk yang kulemparkan ke pangkuannya tadi. Tangannya gemetar hebat sampai kertas itu bersuara kresek-kresek panik. Ini beneran Bu Tati. Suara Pak RT parau, nyaris berbisik. Tapi mikrofon yang masih menyala tergeletak di dekat kakinya membuat kalimat itu menggema ke seluruh penjuru tenda hajatan konyol ini. Sertifikat HJB kita semua bodong, cacat hukum. Tanah perumahan ini, mutlak tanahnya keluarga Mbak Ara. Bagaikan bensin satu jerigen disiramkan ke atas bara api. Ibu-ibu PKK yang tadinya duduk manis makan lemper dan risoles gratisan sambil menunggu pertunjukan pengusiranku, serentak berdiri. Kursi-kursi plastik merah itu berjatuhan ditendang lutut-lutut yang panik, saling beradu dengan aspal. Berisik, mencekam. Heh Tati, kamu bilang tanah ini aman waktu kita beli dulu. Pak Bowo, pensiunan yang rumahnya persis di sebelah, merangsek maju. Urat lehernya menonjol kemerahan, telunjuknya menuding tepat ke depan hidung ibu mertuaku. Kamu sama almarhum suamimu yang jadi calo perumahan ini kan dulu? Astagfirullah. Pantesan harganya murah banget. Penipu kalian sekeluarga. Dunia jungkir balik dalam hitungan detik. Bu Suhartati, yang sejam lalu berdandan menor dengan lipstik merah menyala bak nyonya besar yang sedang menghakimiku, kini menyusut. Bahunya yang angkuh runtuh seketika. Kedua lututnya lemas, dan dia jatuh terduduk di atas aspal yang mulai memanas oleh terik matahari.
Daster brokatnya kotor menyapu debu jalanan. Lalu Mas Dimas. Laki-laki pengecut itu. Dia berlari tergesa menghampiri ibunya yang pucat pasi. Tangannya gemetar memegang bahu perempuan tua yang selama ini menyetir hidupnya seperti boneka. Mata Dimas menatapku nanar, beralih ke tas kulit coklat di pelukanku, lalu melebar ketakutan melihat warga yang mulai memblokir jalan seolah mau menelan mereka hidup-hidup. "Ara, kamu bercanda kan? Ini cuma gertakan aja kan biar ibu nggak marah?" Suara Dimas pecah dan melengking panik. "Kita ini suami istri, Lora. Ingat janji di depan penghulu. Harta kamu ya harta aku juga kan?" Mual luar biasa memuntir lambungku. Bau keringat panik bercampur minyak angin dari warga yang berdesakan di halaman membuatku makin muak melihat laki-laki di depanku ini. "Janji suci?" Aku mendecih sinis. "Yang mana, Mas? Yang kamu injak-injak waktu kamu nyeret koperku ke depan ibu-ibu ini sambil nunduk ketakutan sama ibumu? Tidak ada kata kita sejak kamu membiarkan ibumu meneriakiku perempuan mandul di depan umum." Mendadak Bu Suhartati merangkak bagai cacing di atas aspal panas, sudi melewati kaki-kaki warga yang kini menatapnya penuh rasa jijik. Air matanya merusak bedak tebalnya, membuat aliran hitam dari maskara murahannya. Tangannya yang gemetar meraih ujung rok panjangku. "Ara, menantu ibu yang paling ayu." Suaranya melolong serak, tak lagi butuh toa untuk terdengar menyedihkan. "Maafin Ibu Nduk, Ibu khilaf. Koper itu kan cuma buat di laundry bajunya sama Mas Dimas. Iya kan? Ara nggak mungkin tegang ngusir Ibu Nduk. Ini kan rumah ibu." Dia menengadah. Matanya yang tadi pagi memancarkan haus darah, kini murni berisi teror absolut. Tangannya mencengkeram kain roku memohon ampun, seolah aku ini malaikat pencabut nyawa yang memegang kunci surga dan nerakanya. Aku menunduk. Dulu, jika dibentak sedikit saja, aku pasti sudah menangis, meminta maaf, dan memijat kakinya agar dia tenang. Dulu, Ara yang naif akan melakukan itu. Tapi sekarang, jemariku justru mencengkeram erat tali tas coklat peninggalan ibuku. Permukaan kulit tuanya terasa kokoh dan hangat di telapak tanganku, seolah ada sepasang tangan tak kasat mata yang merangkul pundakku, berbisik kuat bahwa aku berhak melawan. Aku menarik roku dengan satu sentakan yang sangat dingin. Cengkeraman Bu Suhartati terlepas paksa hingga tubuh ringkihnya terjerembab kembali mencium aspal. Aku tak peduli. Sedikit pun rasa kasihan di dadaku sudah mati, hangus terbakar bersama tumpukan hinaannya bertahun-tahun. "Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian," suaraku memotong hiruk-pikuk. Tenang, datar, tanpa getaran sedikit pun. Ajaib. Puluhan mulut murka itu mendadak bungkam. Hening merayap. "Untuk warga yang ada di sini, silakan pulang ke rumah masing-masing dan tenang." Aku menyapu pandangan ke wajah-wajah cemas yang dulu sering kupinjami beras. "Pengacara saya akan mengurus opsi kompensasi atau pembelian ulang tanah kalian dengan harga yang adil. Kalian cuma korban penipuan calo, dan saya bukan monster yang akan membuang kalian ke jalanan begitu saja." Terdengar helaan napas lega serentak. Pak RT bahkan sampai mengusap wajahnya dengan kedua tangan sambil berkomat-kamit bersyukur. Lalu, aku menundukkan kepala, menatap lurus ke sepasang ibu dan anak yang saling berpelukan ketakutan di atas aspal. Wajah mereka pucat pasi bagai pesakitan yang sedang menunggu tali gantungan. "Tapi belas kasihan itu tidak berlaku untuk kalian berdua." Desisku tajam, memelankan intonasi tapi cukup untuk membuat Mas Dimas menelan ludah dengan susah payah. "Kalian ingat koper bajuku yang Mas Dimas bawa keluar tadi? Baguslah. Anggap saja kalian sudah berbaik hati membantu mengemasinya, karena pada akhirnya, justru kalian berdua yang butuh koper itu sekarang juga." Angin pagi berhembus kencang, menerbangkan ujung jilbabku, membawa bau debu tanah kering dan aroma kebebasan yang sudah sangat lama kurindukan. 1x24 jam. Aku menatap tepat ke bola mata mertuaku yang melebar penuh horor. "Kemas barang kalian dan angkat kaki dari rumah ini. Besok pagi, jam 8 tepat, kalau aku masih melihat wajah kalian di atas tanah milik keluargaku, aku tidak akan segan memanggil ekskavator untuk meratakan bangunan ilegal ini dengan tanah, beserta isinya."
Matahari Depok siang ini terasa menembus tepat di ubun-ubun. Hawa panas menguap dari aspal jalanan, membawa serta aroma debu kering dan bau keringat dari puluhan orang yang berdesakan di depan pagar. Mulut-mulut yang 10 menit lalu sibuk mengunyah sumpah serapah untukku, kini tertutup rapat. Bisu, pucat pasi. Di bawah sepatuku, Bu Suhartati masih meraung. Tangan berkeriputnya mencengkeram erat ujung celana jeansku. Air mata dan ingus bercampur di wajahnya, membuat bedak tebal yang ia pakai sejak pagi luntur berantakan. Sesekali ia menjerit, meracau memanggil nama Tuhan, lalu kembali memohon-mohon di kakiku. Aku menunduk, menatap puncak kepalanya yang beruban. Rambut yang dulu sering kucabut ubannya setiap akhir pekan, sambil mendengarkan keluh kesahnya. Dulu aku melakukannya dengan penuh bakti. Sekarang, rasanya hambar. Kosong. Kertas-kertas bersalin biru di tanganku ini terasa begitu berat, tapi sekaligus menjadi sayap yang siap menerbangkanku. Kafling demi kafling perumahan ini, semuanya tertulis jelas atas nama ibuku. Di atas kertas ini, aku adalah Tuhan atas nasib mereka semua. Satu anggukan saja, bulldozer bisa meratakan tempat ini besok pagi. Tapi buat apa? Menjadi monster yang menari di atas penderitaan orang tua bangka? Udara kering menyengat hidung, tapi paru-paruku justru terasa jauh lebih lapang. Aku pergi bukan karena diusir. Tempat ini sudah terlalu kotor, terlalu berbau anyir keserakahan untuk hatiku yang baru. Pak RT, suaraku memecah keheningan. Tenang, tanpa perlu berteriak. Mikrofon toa sudah kubiarkan tergeletak di atas rumput. Laki-laki berseragam batik pudar itu tersentak, buru-buru menyeka keringat sebesar biji jagung di pelipisnya. Iya, Nyonya Ara, sertifikat induk ini akan saya serahkan ke kuasa hukum saya siang ini. Semuanya akan langsung diurus pelepasannya ke developer raksasa yang dari tahun lalu sibuk membebaskan lahan di kelurahan sebelah. Bisik-bisik panik seketika menjalar bak api melahap rumput kering. Ibu-ibu berdaster yang tadinya paling keras meneriakiku, perempuan mandul, sekarang menunduk dalam-dalam, menyembunyikan wajah di balik bahu tetangganya. Tapi tidak perlu semuanya panik, lanjutku, mataku sengaja menyapu wajah-wajah ketakutan itu perlahan. Bu Ningsih, Bu Marni, Pak Yanto, dan warga yang tadi cuma diam, tidak ikut menertawakan saya di hajatan pengusiran ini. Tim penilai dari developer akan menghubungi kalian minggu depan. Kalian akan mendapat nilai ganti rugi bangunan penuh, ditambah kompensasi pindah yang sangat layak. Kalian tidak akan rugi sepeser pun. Ketiga orang itu langsung menangis sesenggukan, merapatkan tangan di dada, dan berkali-kali mengucap syukur. Lalu kami bagaimana Mbak Ara? Celetuk seorang ibu berdaster kuning dengan suara gemetar. Sisanya? Aku tersenyum tipis, merapikan dokumen itu dan memasukkannya kembali ke dalam tas kulit coklat peninggalan ibu. Silakan berurusan langsung dengan preman pembongkar dari perusahaan. Saya tidak akan memberi kelonggaran 1 rupiah pun untuk orang-orang yang menginjak-injak harga diri saya. Kekacauan langsung meledak. Bukan menyerangku, mereka kini berbalik saling serang. Ibu daster kuning memaki Bu Suhartati di depan wajahnya, menyalahkannya habis-habisan karena mengundang warga ke acara bodoh ini. Di tengah keributan itu, sebuah tangan dingin dan berkeringat tiba-tiba menyentuh pergelanganku. Dimas. Mata suamiku itu merah berair. Kemejanya kusut masai dan kacamatanya merosot di hidung. Rah, kita bisa bicarakan ini di dalam kan? Mas Khilaf, Rah. Kita usir saja ibu ke kampung hari ini juga ya. Asal kamu tetap di sini sama mas. Perutku langsung mual mendengarnya. Laki-laki macam apa ini? Suami yang 15 menit lalu mengemasi bajuku dengan tangannya sendiri. Kini mengemis minta dipungut. Bahkan tega berniat membuang ibu kandungnya sendiri demi menyelamatkan hartanya. Kusentak tanganku dengan keras, lalu mengusapkannya ke paha celana, seolah baru saja menyentuh kotoran menjijikkan. Dimas, kataku, suaraku sedingin es batu. Detik ini juga, aku yang jatuhkan talak kepadamu. Surat gugatan cerai akan diurus pengacaraku besok pagi. Jangan pernah berani mencari atau meneleponku lagi. Nikmati sisa waktumu di rumah ini sebelum bulldozer meratakannya. Aku berbalik tanpa menunggunya menjawab.
Koper coklat yang tadi diletakkan Dimas di dekat pagar, kini kutarik gagangnya. Roda koper berderak nyaring saat menggilas aspal jalanan yang retak. Setiap putarannya terasa bagai detak jam yang menghitung mundur kebebasanku. Sebuah taksi online hitam sudah menunggu di ujung gang. Sengaja ku pesan saat Pak RT tadi sibuk mengeja nomor sertifikat. Langkahku terasa sangat ringan. Beban bertonton yang selama 5 tahun bersarang di dada, menguap begitu saja bersama panasnya langit Depok. Supir taksi bergegas keluar, membantuku mengangkat koper ke dalam bagasi. Aku membuka pintu penumpang dan duduk di belakang. Bantingan pintu mobil meredam separuh kebisingan di luar, dan hembusan AC perlahan menyapu keringat dingin di tengkukku. Saat mobil mulai melaju meninggalkan halaman rumah bernomor B4 itu, aku memalingkan wajah ke arah jendela. Menatap tempat yang pernah kusebut rumah itu untuk terakhir kalinya. Di sana, di bawah terik matahari dan debu yang mengepul, sebuah tontonan paling absurd sedang terjadi. Bu Suhartati, perempuan yang tadi pagi tersenyum penuh kemenangan bak ratu, kini sedang bergulingan di atas tanah berdebu. Dia tarik-menarik secara beringas dengan 2 orang tukang tenda, memperebutkan tumpukan kursi plastik berwarna merah tua. "Jangan dibawa! Jangan diangkut dulu! Ini kursi saya yang sewa! Saya bayar lunas!" jerit mertuaku histeris. Suaranya pecah, sember, dan terdengar sangat menyedihkan di antara cibiran tetangga yang menertawakannya. Aku tertawa kecil, bersandar dalam-dalam ke jok mobil, memejamkan mata, dan membiarkan wangi pengharum ruangan rasa lemon di taksi ini membersihkan seluruh paru-paruku dari aroma masa lalu.